Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semua, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kali ini Pak Pi akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penulisan surat atau data pribadi yang merupakan tugas dari MPLS tadi pagi. Ada beberapa hal yang ingin Pak Pi sampaikan berkaitan dengan hasil pekerjaan anak-anak. Beberapa hal itu akan Pak Pi bedakan menjadi dua, yaitu satu, teknis dan non teknis. Yang teknis itu kita bahas nanti, kita membahas yang non teknis dulu, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang tidak terpikirkan tetapi sangat membantu sekali berkaitan dengan hasil dari sebuah pekerjaan menulis surat atau data pribadi atau data-data lain yang hampir sama dengan menggunakan tulisan tangan. Satu, non teknis, yaitu satu, kertas yang kita gunakan. Nah, sebelum kita menulis biasanya kita memilih kertas yang kita gunakan. Kertas yang digunakan untuk menulis surat atau data pribadi atau data lain itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan kertas bergaris seperti ini, buku, folio, dan lain sebagainya. Folio atau buku dan lain sebagainya itu sudah sangat enak sekali. Sudah ada garis-garis yang membantu jarak antar penulisan, kemudian batas atas kertas sudah ada, kiri sudah ada, kanan sudah ada, tinggal menyesuaikan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pilihan kertas itu kita boleh bervariasi, tetapi yang perlu anak-anak perhatikan, jika akan menulis surat, maka satu, tentukan jarak atas. Biasanya jarak atas itu antara 3 sampai 4 cm, 3 sampai 4 cm. Coba nanti tulisan anak-anak dicek yang tidak menggunakan kertas bergaris 3 sampai 4 cm. Kemudian batas kiri dengan atas hampir sama. Kemudian batas kanan dengan bawah hampir sama. Itu non teknis. Tetapi itu sangat penting. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kertas itu kita menggunakan kertas tanpa garis seperti ini, nah seperti ini, anak-anak untuk batas atasnya, batas kiri, batas kanan dan bawah, agar bisa rapi, bisa dibantu dengan penggaris. Paham ya? Penggaris. Terus apabila menggunakan folio, batas kiri belum rapi, maka perlu dibantu oleh penggaris. Nah, coba sekarang sebelum Pak Pi lanjutkan ke koreksi yang lain, anak-anak sambil membawa hasil pekerjaan tadi dicek. Satu, jarak tulisan sini 3 sampai 4 cm. Punya anak-anak diukur coba. Antara kertas ini dengan jarak tulisan ada 3 cm tidak atau 4 cm tidak. Kalau tidak ada, itu akan nampak tidak rapi. Kemudian bagian atas ini. Nah, ini Pak, kalau Pak Pi tulis begini. Ini jarak begini. Ini adalah 4 cm atau bisa 3 cm. Yang sini bisa 3 cm, bisa 4 cm. Sini juga sama. Biasanya yang sebelah sini itu sama dengan bawah. Yang atas ini sama dengan ini. Paham ya? Paham. Itu koreksi dari non teknis tentang tulisan anak-anak. Nah, ini ada. Nah, ini ada contohnya yang sudah ada. Nah, ini. Perhatikan. Batas ini, atas ini dengan ini hampir sama. Kemudian batas ini kalau sana pun hampir sama dengan ini. Karena ini tidak sampai bawah, maka perlu anak-anak perhatikan. Kemudian angka-angka ini diperhatikan. Yang menggunakan kertas buku itu angka itu tetap lurus di sini.
lurus di sini, jangan keluar dari sini. Contoh begini, anak-anak menulisnya begini, anak-anak menulis suratnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan suratnya seperti ini. Maka angka tidak boleh di sini, angka harus di dalam sini. Paham ya? Ini contohnya begini. Nah ini. Nah ini batas tulisan surat. Ini angka-angkanya di, tidak boleh di sini, tidak rapi. Paham ya? Nah, yang kedua, nah ini judul. Anak-anak harus bisa memperkirakan supaya judul itu letaknya tetap bisa di tengah. Nah, judulnya bisa di tengah. Nah, anak-anak berlatih mempersiapkan diri atau memprediksi kira-kira supaya tulisan saya bisa di tengah itu bagaimana. Jumlah hurufnya harus diperhitungkan, jumlah katanya sudah diperhitungkan sehingga mampu menulis judul di tengah. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah jarak. Nah, jarak antara judul ini dengan tulisan sini harus lebih lebar daripada jarak tulisan ini. Anak-anak banyak yang sama lagi. Jarak sini dengan sini sama. Ini ya, perhatikan ya. Nah ini. Kemudian jarak antara subjudul ini dengan ini. Ada jaraknya. Ada jaraknya. Ada jaraknya. Nah ini ada jaraknya. Paham ya? Nah, untuk anak-anak yang menulis dengan menggunakan buku, kalau ini misalkan satu baris, ini bisa 2 baris dan seterusnya. Paham ya? Kemudian anak-anakku, ini banyak contoh yang sudah Pak sampaikan tadi. Ya ini. Nah, kalau yang lembar ini berikutnya ini. Ya, tetap sama. Judul, nah ini jaraknya sekitar 3 cm sampai 4 cm. Sini juga sama, 3 cm sampai 4 cm. Sini juga sama. Nah, anak-anak banyak yang nulis sampai nabrak-nabrak sini. Nah ini. Sampai nabrak-nabrak sini. Nah ini. Nah ini sampai di sini. Sampai di sini. Harusnya sampai di sini saja. Nah, agar bisa terbantu, maka ini dibantu dengan garis. Nah, bisa dibantu dengan garis bantuan. Caranya menggunakan bagaimana? Cukup menggunakan ini. Menggunakan ini. Yang tidak, nah ini, di garis nanti ada bekasnya. Bekas itu, nah misalkan nih. Ini Pak garis dengan bekas ini misalkan. Ini dengan garis bekas ini. Ini bekas saja. Nanti terlihat. Jadi tulisan antara sini dengan ini bicara. Maka anak berlatih melakukan pemenggalan kata. Misalkan Papi menulis begini. Papi akan menulis, ini batasnya sini ya. Papi akan menulis memperhatikan. Ini Papi tulis. Misalkan sini. Mem cukup sini saja. Perhatikannya di sini. Nah, misalnya ini perhatikannya di sini. Nah, perhatikan. Memperhatikan, tidak harus memperhatikan sampai sini. Paham ya? Berikutnya anak-anakku. Kemudian, ya ini ada garis anak-anakku. Ini ada garis. Ini ada garis ya. Nama itu, nama orang yang tanda tangan itu ada di atas garis, bukan di bawah garis. Itu ada di atas garis, bukan di bawah garis. Kemudian ini tanda tangan, ini diberi jarak. Nah, ini ada jaraknya. Kalau ini jaraknya 1, mungkin ini bisa 2, bisa 3. Ya. Nah, berikutnya. Terus jika ada data yang menggunakan titik 2 ini, nah ini ada titik 2 ini, kan ada titik 2 semua ini. Nah ini.
agar bisa lurus ada strategi. Bagaimana Pak strateginya? Pilih tulisan yang paling panjang. Nah, ini paling panjang. Ini yang paling panjang apa? Yang paling panjang adalah ini. Maka ini sebagai patokan. Sebelum menulis ini tidak boleh mendirikan titik 2. Ini tulis semua, kalau sudah panjang titik 2. Nanti yang lainnya misalkan ini. Ya, ini paling panjang, maka ini diberi titik 2. Ini sebagai patokan untuk titik 2 yang lain. Maka kemudian tarik garis lurus ini sehingga menemukan titik 2 yang lurus. Ya. Pekerjaan anak-anak banyak yang tidak menggunakan teknik itu, sehingga Pak titik 2-nya udah ini. Nah, sini. Seperti ular tangga. Paham ya? Seperti ular tangga. Kalau sudah demikian, maka tulisan tidak rapi. Berikutnya, anak-anakku, tadi ini sudah ya, penulisan angka di sini, ini angka harus urus dengan ini titik 2 harus lurus, judul harus di tengah, kemudian tanda tangan ini di sini, ada meterai. Nah, tadi ada yang tanya, meterai itu apa Papi? Meterai itu semacam biaya untuk sebuah surat yang menyatakan bahwa surat itu resmi dan diakui dalam ranah hukum. Nah, kalau sudah bermeterai berarti resmi. Apakah yang tidak ada meterainya? Resmi Pak, resmi. Tetapi meterai itu biasanya ada ukurannya, ada ukuran. Ada yang 6.000, ada yang 3.000 dan seterusnya. Paham ya? Nah, kalau meterai itu bentuknya seperti perangko. Kalau perangko itu biaya pengiriman surat, itu perangko. Wujudnya adalah kertas. Sama seperti meterai. Paham ya? Kemudian kalau sudah, terus sekarang tekniknya sudah, kita menulis dengan dasar tadi itu, batas atas, batas samping kiri kanan, kemudian bawah. Ini biasanya sama dengan sini, ini sama dengan bawah. Paham ya? Oke. Kemudian kita menulis dalam sebuah tulisan di sebuah surat, anak-anak harus memperhatikan kaidah penulisan yang betul. Ya, ini agar bisa rata seperti ini anak-anakku, anak-anak harus berlatih menggunakan pemenggalan kata. Tidak, menulis kata itu tidak harus selesai. Misalkan nulis saya, tidak harus saya sampai sini. Cukup kalau sudah sampai sini, saya, kalau sampai sini cukup, saya-nya di bawah sini. Saya, misalkan saya akan bermain sepak bola, ini bola. Paham ya? Cukup. Kalau sudah, kita perhatikan yang lain. Tulisan jarak antar kata tidak boleh terlalu rapat. Kalau terlalu rapat, pemaknanya akan beda. Ya, maka tulisan yang rapi, tidak harus bagus, yang penting betul rapi sesuai dengan aturannya. Kemudian perhatikan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, apa yang Pak Pi bicarakan dari awal sampai akhir nanti itu adalah bagian dari refleksi dari hasil pekerjaan anak-anak. Maka dari apa yang Pak Pi bicarakan itu adalah koreksi untuk semuanya. Karena sudah Pak Pi koreksi semuanya. Nah, ini sudah Pak Pi koreksi semuanya. Nah, ini sudah Pak Pi toh? Ada toh? Nah, ini. Misalkan ini Pak Pi koreksi punyanya Sekar. Nah, Sekar. Ini punyanya Khairunisa. Ini punya Nabila. Sudah Pak Pi koreksi semuanya. Sudah Pak Pi koreksi. Dan kesalahan itu hampir sama. Tetapi Pak Pi bangga. Anak-anak sudah banyak yang bisa.
hanya tinggal memperbaiki sedikit saja. Misalkan apa? Jarak kertas ini dengan sini. Jarak kertas dalam sebuah lembar surat. Jarak tulisannya. Ini sini. Kalau anak-anak sudah terbiasa menulis apapun akan nampak rapi. Tidak harus bagus. Tulisan Pak Pi itu tidak bagus. Tetapi menurut kaidahnya benar. Paham ya? Terus berikutnya tanda baca. Karena anak-anak tinggal menurun, maka tanda baca perlu ditiru dengan baik. Paham ya? Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kiranya dari Pak Pi cukup itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Nanti anak-anak bisa melihat pekerjaan anak-anak, cocokkan dengan apa yang Pak Pi sampaikan, pasti sama dengan hasil yang Pak Pi tulis di sini. Karena yang Pak Pi tulis di sini sama yang Pak Pi bicarakan pada malam hari ini. Terima kasih, itu saja anak-anakku. Selamat bekerja, selamat mengikuti FPLSS di hari yang kedua. Sukses untuk anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.